Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Informatika golongan D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Erli Mulyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ria Kurnia Rahmawati selaku moderator pembimbing acara ini berlangsung. Selanjutnya dipersilakan kepada anggota kelompok saya untuk memperkenalkan dirinya. Saya Sebora. Terdapat Syaiba Wardahani sebagai pemateri. Selanjutnya ada Firman Agung Alamsyah sebagai pemateri. Konten yang kami bahas untuk dipresentasikan yang pertama adalah identitas objek dan hasil wawancara. Selanjutnya terdapat masalah dan solusi. Yang ketiga mengenai use case diagram. Keempat bagan alur DFD. Yang kelima kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang keenam adalah desain awal prototype. Dan yang ketujuh adalah desain akhir validasi. Selanjutnya mengenai objek, kami memilih toko furnitur sumber murah yang terletak di Jalan Tawangmangu nomor 145 Tegal Gede, Sumbersari, Jember dengan pemilik Bapak Wawan. Saat itu kami mewawancarai narasumber selaku karyawan yaitu Bapak Karim. Sekilas mengenai toko tersebut, didirikan oleh Bapak Wawan pada tahun 2017 hingga saat ini bertujuan untuk sebagai cabang dari usaha toko yang pertama dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar toko tersebut agar tidak jauh dalam membeli furnitur. Alasan kami memilih toko tersebut yang pertama, toko furnitur memiliki banyak peminat, sehingga ketika dipilih menjadi objek sangat menarik. Selanjutnya, lokasi toko tersebut sangat strategis karena dekat dengan kampus, di mana kami membutuhkan komunikasi yang jelas agar dalam perancangan sistem informasi dapat berjalan lancar. Dan yang terakhir, karena kami adalah dekat dari pemilik toko, kami berkeinginan agar bisa membantu pengembangan usaha pemilik toko tersebut dengan diwadahi pembuatan sistem penjualan, sehingga memudahkan dalam prosesnya. Wawancara yang kami ambil yaitu poin-poinnya yang pertama tentang kestrategisan lokasi toko. Menurut narasumber, lokasi toko sangat strategis karena berada di tengah pemukiman warga. Yang kedua, apakah bisa request barang? Menurut narasumber, request barang apabila cuma warna, itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk bentuk dan lain sebagainya itu tidak bisa karena toko tersebut hanya menyediakan barang jadi dari suppliernya. Mengenai komplain dan penanganannya. Narasumber sendiri mengatakan bahwa dari ownernya memfasilitasi untuk komplain dari customer. Karena di situ kan barangnya yang dibeli terdapat garansi. Jadi apabila menemukan ketidaksesuaian atau hal-hal seperti rusak, itu bisa langsung dikembalikan kepada toko untuk diproses dengan penanganannya sekitar 2 minggu. Selanjutnya mengenai keuntungan. Menurut Bapak Karim selaku karyawan, semenjak COVID, keuntungan itu tidak dapat dihitung secara rata per bulan. Jadi bisa dikira-kira sekitar 10-20%. Lalu kami bertanya tentang barang yang paling laku. Jadi di sana itu barang paling laku itu almari dan juga tempat tidur. Dan yang terakhir, bagaimana sistem pembayarannya. Antara pembayaran dan juga pendataan barang itu masih manual. Jadi tidak ada debit. Semuanya pakai cash langsung ke toko. Dari pertanyaan tadi, kami menyimpulkan masalah dan kami menemukan solusinya. Yang pertama, permasalahannya tidak dapat request produk. Yang kedua, pendataan barang secara manual, kurangnya teknik promosi. Keempat, sistem pembayaran juga secara tunai atau secara manual tidak ada debit.
atau secara cash. Lalu yang terakhir adalah banyak pesaing. Solusi yang kami ambil dari permasalahan tersebut dengan memaksimalkan e-commerce dalam bidang IT, salah satunya menunjang keefektivitasan promosi melalui platform online dan penjualan dapat dilakukan melalui aplikasi desktop. Selanjutnya kami melakukan SWOT analis. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari toko tersebut. Dikenal karena didirikan selama 6 tahun, lokasinya strategis, supplier langsung dari pabrik, barangnya bergaransi, penanganan relatif cepat, harga dan kualitas dapat bersaing dengan toko lainnya. Selanjutnya, terdapat kekurangan atau weakness. Karena sejak tahun 2019 itu sudah mulai pandemi, setelahnya itu hingga saat ini jumlah penjualan per bulan tidak dapat diprediksi. Lumayan banyak pesaing, tidak dapat request barang, dan kurangnya teknik marketing atau promosi. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Yang pertama adalah mendapat customer yang lebih banyak karena lokasi yang strategis. Lalu banyak relasi, banyak keuntungan yang didapat. Selanjutnya, jika dikembangkan dengan teknik marketing yang baik, pemasaran bisa dilakukan hingga luar negeri. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Semakin modern, maraknya teknik jual beli, ekspor, dan impor. Selanjutnya, harga bahan baku yang semakin mahal. Semakin banyak yang memilih untuk membuka usaha furnitur. Dan yang terakhir, persaingan harga antar owner semakin ketat. Selanjutnya, kami akan membahas tentang use case diagram. Use case diagram merupakan gambaran atau representasi dari interaksi antar sistem yang berlaku. Merupakan bagian dari UML atau Unified Modeling Language. Di situ kami mengambil bagian dari user dan admin, di mana kan kami membuat aplikasi desktop. Jadi antara keduanya nanti memiliki tampilan halaman utama, yang keduanya juga bisa login antara admin dan juga users. Namun tampilan di dalamnya berbeda, di mana di dalam users hanya terdapat halaman pembelian, lalu melakukan pembelian atau pemesanan. Dari toko sendiri, membuat aplikasi tersebut otomatis memfasilitasi user dengan admin supaya bisa berkomunikasi atau sekedar bertanya-tanya. Jadi di dalam melakukan pembelian tadi itu, di sana ada prosedur melengkapi persyaratan untuk pembelian. Juga ada fasilitas tadi chat bersama admin. Selanjutnya adalah transfer atau melakukan transaksi melalui metode bagaimana. Selanjutnya adalah tampilan pada admin. Di dalam tampilan admin nanti admin dapat melihat produk, di mana produk tersebut bisa diupdate atau ditambah oleh admin, bisa mengecek stok barang yang tersedia atau habis. Selain itu, admin juga bisa melihat pembelian, di mana yang dilakukan oleh user tadi nanti masuk datanya kepada admin. Dalam pembelian itu, nanti admin itu dapat melihat mode pembayaran dan juga validasi persyaratan yang dilakukan oleh user tadi. Dan yang terakhir, admin akan dapat tampilan laporan penjualan, di mana tadi kan permasalahannya masih manual. Sekarang sudah tidak manual lagi, jadi sudah bisa didata, lalu nanti di print dan dilaporkan kepada pemilik atau owner. Selanjutnya adalah bagian alur DFD yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Dan untuk di sini yaitu bagian alur DFD yang dimana DFD ini yaitu flow diagram ya, yaitu dimana masuknya data dari aplikasi tersebut. Dan mungkin ini adalah gambaran sekilas, yaitu untuk yang dari pelanggan, dimulai dari pelanggan membuka aplikasi, yang dimana nanti akan ditemukan menu login atau registrasi, yang dimana apabila belum mendaftar, pelanggan diharuskan untuk melakukan registrasi, di mana registrasi ini nanti akan memasukkan beberapa data dari pelanggan, yang dimana
Dan data ini masuk ke dalam data registrasi. Nah, data registrasi ini digunakan untuk melakukan pembuatan akun. Setelah melakukan pembuatan akun, kembali lagi ke menu utama yaitu login atau registrasi, yang dimana apabila sudah memiliki akun tersebut, maka akan melakukan login, yang dimana login ini menggunakan data yang telah dibuat tadi, yang dimana registrasi dan login ini masuk ke dalam data pelanggan, ya, memiliki data pelanggan. Dan setelah login, yaitu pemilihan barang. Pemilihan barang ini menggunakan data barang sebagai objeknya. Setelah pemilihan barang, yaitu melakukan pesan. Setelah melakukan pesan, konfirmasi pesan, yang dimana pesan dan konfirmasi pesan ini nantinya akan memasukkan data pesan. Data pesan tersebut masuk ke dalam sebuah data pesan, yang dimana nanti akan ditampilkan detail pesan-pesan dari barang yang akan dipesan. Setelah konfirmasi pesan, pelanggan melakukan pembayaran. Dan setelah melakukan pembayaran, pelanggan diharap untuk konfirmasi pembayaran, yang dimana pembayaran dan konfirmasi pembayaran ini masuk ke dalam data penjualan, yang dimana dalam data penjualan ini terdapat data transaksi penjualan dan terdapat data transaksi penjualan. Dan setelah konfirmasi pembayaran, maka data akan ditransfer ke dalam laporan, yang dimana laporan ini masuk ke admin. Dan untuk kembali lagi ke pesan dan konfirmasi pesan tadi, yang dimana pesan ini berrelasi ke dalam olah data barang, yang dimana olah data barang ini berrelasi dengan pembelian. Dan olah data barang berrelasi dengan pembelian, yang dimana dalam relasi tersebut olah data barang memasukkan data belanja barang. Pembelian dan olah data barang ini masuk ke dalam data barang. Setelah melakukan pembelian, yaitu masuk ke laporan, yang dimana dalam laporan ini terdapat data transaksi pembelian, yang dimana data-data tersebut akan dilaporkan ke dalam laporan tersebut akan masuk ke admin toko, yang dimana nanti admin toko akan melaporkan data tersebut ke perusahaan. Dan berikut adalah bagian DFD dari admin, yang dimana dimulai dari login, yang dimana login ini masuk ke dalam data admin. Setelah login, admin diharuskan untuk setelah login, admin melakukan cek pesanan, yang dimana cek pesanan ini masuk ke dalam data pesanan. Setelah mengecek pesanan, admin diharapkan
untuk melakukan konfirmasi pesanan, di mana konfirmasi pesanan ini lanjut ke dalam transaksi. Apabila produk ada, maka akan dilanjut ke dalam transaksi. Dan setelah melakukan transaksi, data tersebut ditransfer ke dalam laporan. Kembali ke pesanan tadi. Pesanan ini, dalam pesanan tersebut terdapat daftar produk, yang dimana daftar produk ini berada di produk yang dimana produk memiliki data dari produk tersebut. Dan untuk produk kembali ini atau refund juga akan dilakukan pelaporan ke toko, yang dimana nanti akan dilakukan oleh admin kepada pemilik toko. Yang dimana nanti laporannya berupa data transaksi dari proses transaksi tersebut, refund atau produk kembali dari proses produk kembalinya, dan stok barang, yang dimana stok barang ini dari data produk. Dan selanjutnya dan berikutnya adalah kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang dimana kebutuhan fungsional di sini terdapat 7 poin, yaitu 1. Menu registrasi, yang dimana bentuk aplikasi tersebut memiliki menu registrasi ya untuk mendata dari data pelanggan. Yaitu yang kedua yaitu menu login, ketiga halaman home atau beranda, yang keempat halaman pemesanan produk, yang dimana halaman pemesanan produk ini digunakan untuk melihat-lihat produk dan mengecek apakah produk tersebut tersedia atau tidak. Yang kelima yaitu pengisian biodata pembeli, 6 halaman pembayaran, 7 hasil transaksi pembayaran. Dan kebutuhan non-fungsional yaitu 1. Mengakses menggunakan data. Yaitu yang kedua itu proses akses dalam 5 detik. Jadi diharapkan aplikasinya nanti bisa diakses, proses akses dalam 5 detik dan tidak lebih dari itu. Dan yang ketiga, tersedia pengaturan lupa password, di mana fungsinya yaitu apabila nanti admin atau pelanggan melakukan login ulang, apabila lupa dengan passwordnya, maka pengembang atau developer bisa memberikan password ulang kepada admin atau pelanggan tersebut. Yang keempat, tidak memerlukan banyak ruang penyimpanan. Nah, untuk aplikasi ini diharapkan agar tidak terlalu besar, agar bisa dijangkau oleh semua device ya. Yang dimana apabila aplikasinya terlalu besar, tidak bisa dibuka di semua device, terutama untuk device-device yang sudah lama, yang memiliki. Dan yang nomor 5, terdapat 2 fitur, yaitu untuk user dan admin.
Ya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya mengenai desain awal prototype. Jadi sebelum desainnya sudah jadi, kami membuat desain prototype manual di kertas. Seperti ini tampilannya. Ini untuk tampilan login dan untuk beranda-berandanya serta halaman-halaman dalam pembelian maupun penjualan. Dilanjutkan, ini merupakan bagian dari tampilan untuk admin. Nah, yang di samping, di situ ada menu login dan juga register, serta konfirmasi lupa password. Selanjutnya, tentang desain akhir validasi, yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini terdapat tampilan prototipe pada pelanggan, yang di mana halaman pertama terdapat fitur login dan registrasi. Ketika pelanggan ingin, di sini terdapat tampilan fitur login, yang di mana jika pelanggan sudah memiliki akun sebelumnya, yang di mana fitur login ini terdapat username, password, email, ataupun nomor HP. Dan jika pelanggan belum memiliki akun sebelumnya, maka pelanggan dapat registrasi terlebih dahulu. Nah, di mana dalam registrasi terdapat data nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, alamat email, dan password yang akan diisi oleh pelanggan. Kemudian pelanggan akan mengarah ke tampilan login, dan jika pelanggan lupa akan password yang dimiliki, pelanggan dapat mengklik forget password, yang dimana forget password ini akan menampilkan password baru yang akan diisi oleh pelanggan sendiri. Kemudian ketika pelanggan sudah memiliki password baru, akan mengarah pada tampilan setel ulang kata sandi, yang dimana password berhasil diubah dan pelanggan akan diarahkan ke halaman login dan memasukkan password yang telah diganti. Dan kemudian pelanggan akan sign in dan terdapat tampilan beranda, yang dimana tampilan beranda ini terdapat email nantinya, email pada toko sumber murah, tampilan beranda, tampilan beranda yang dimana terdapat pencarian, kemudian barang-barang kategori barang yang dijual di toko sumber murah, yaitu terdapat rekomendasi meja, kursi, almari, tempat tidur, dan rak. Dan di mana nanti ketika pelanggan men-scroll, tampilan beranda akan menampilkan keseluruhan barang-barang yang dijual oleh toko sumber murah. Dan ketika barang ingin melihat kategori meja, pelanggan tinggal mengklik kategori meja dan akan menampilkan keseluruhan kategori meja yang dijual pada toko sumber murah. Dan ketika pelanggan ingin mencari barang yang ingin di aplikasi sumber murah, pelanggan tinggal mengklik pencarian saja dan menuliskan barang yang akan dicari. Dan jika pelanggan ingin membeli barang pada toko sumber murah, kembali ke Belanda. Pelanggan tinggal mengklik saja nama barang, nah, dan di sini akan menampilkan tampilan barang pada foto barang yang akan dipilih, kemudian deskripsi barang yang terdiri dari warna, ukuran, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat spesifikasi nantinya, yaitu terdapat stok, asal,
bahan dan jumlah yang akan dibeli oleh pelanggan. Jika pelanggan telah mengisi jumlah yang akan dibeli, pelanggan dapat melakukan check out. Nah, di sini check out yaitu terdapat alamat pengiriman nantinya, dan jika kemudian terdapat nama barang yang akan dipesan, kemudian jumlah pesanan, total harga, dan catatan dari pembeli yang dituliskan kepada admin nantinya. Kemudian pengiriman sampai yang akan dikirim oleh pengiriman sampai yang akan dikirim oleh toko sumber murah nantinya. Jika pelanggan tidak ingin memesan, pelanggan tinggal kembali ke tampilan awal. Dan ketika pelanggan ingin melakukan metode pembayaran, pelanggan tinggal mengklik tampilan pembayarannya, dan tampilan pembayarannya akan seperti ini. Terdapat Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, ataupun bank lainnya. Dan di sini terdapat nomor rekening dari toko sumber murah. Belanda. Nah, kembali Belanda. Ya, checkout, metode pembayaran, Jika pembeli sudah melakukan pemilihan pada barang yang akan dipilih, maka akan total pembayaran di bawahnya. Kemudian ketika pelanggan sudah mengklik, pelanggan akan buat pesanan dan akan melakukan konfirmasi. Ketika konfirmasi, pelanggan akan diarahkan ke order detail yang dimana order detail ini memiliki pencet Ri. Di dalam ini terdapat alamat pengiriman, nama barang dipesan, jumlah pesanan, total harga, catatan pembeli, dan juga metode pembayaran yang sudah dipilih tadi. Dan ketika pembayaran sudah, barang yang dipesan sudah sampai ke tangan pelanggan dapat melakukan finish, dan terdapat struk yang secara online pelanggan akan dapatkan dari toko sumber murah. Dan tampilannya akan seperti ini, tanggal sampai waktu, dan nama transaksi, nama customer, metode pembayarannya yang dipakai, nama barang, jumlah barang, dan harganya, kemudian total yang pelanggan bayar. Kemudian juga terdapat fitur chat. Nah, di sini terdapat chatan antara admin dan juga pelanggan nantinya, dan ini terdapat tampilan fitur pesanan admin dan juga pelanggan. Kemudian di sini juga terdapat fitur profil. Nah, fitur profil ini terdapat biodata dari pelanggan yang sudah diisi pada awal registrasi akun. Kemudian jika pelanggan sudah melakukan pembelian, pelanggan juga dapat keluar dari akun dan akan menampilkan tampilan utama dari aplikasi. Dan selanjutnya pada tampilan prototipe admin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke tampilan aplikasi untuk admin. Sama seperti customer, di mana tampilan awal terdapat login dan registrasi. Ketika kita mengklik login, maka yang tertera adalah bagian-bagian login tersebut. Nah, ketika dia akan forget password, dia bisa mengklik di sini, lalu dia akan bisa reset kata sandi Anda.
dan mengisi lagi, lalu kirim untuk menyetel ulang kata sandi. Nanti akan diarahkan untuk kembali ke halaman yang sebelumnya. Namun ketika dia belum mendaftar, kan yang awal-awal harus mendaftar terlebih dahulu untuk pendataan informasi terkait pengguna. Ketika masuk ke halaman registrasi, maka ia harus mengisi nama lengkap, alamat, nomor, email, dan juga password. Selanjutnya, klik daftar. Nah, nanti akan muncul tampilan login seperti ini. Selanjutnya adalah sign. Seperti ini tampilan pada admin. Ketika dia di sini kan berandanya. Ini untuk menginformasikan ada apa pada hari ini. Misal ada pemasukan yang customer itu memesan, nanti di sini angkanya akan jalan sendiri. Pesanan baru akan jalan, total produk yang sudah terbeli atau terjual juga akan jalan di sini. Nah, di sini ada tampilan keranjang. Di sini akan ada warning ketika customer itu memesan. Seperti ini. Terus di dalam produk, nanti ada daftar produk. Dia akan sebagai admin bisa menambah, lalu disimpan. Terus ada lagi produk kembali. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwasannya customer bisa mengembalikan produk atau komplain, maka dia nanti akan memasukkan data ke dalam sini. Selanjutnya adalah transaksi. Customer yang sudah melakukan transaksi akan masuk dalam datanya admin seperti ini tampilannya. Selanjutnya, admin melakukan laporan penjualan, dan selanjutnya dia akan mengirimkan kepada owner nantinya. Ini kan secara online. Nanti bisa di-print atau langsung diberikan kepada ownernya. Di dalam tampilan admin juga terdapat ruang chat, di mana dia akan berisi chat bersama customer atau mereka-mereka yang ingin bertanya-tanya tinggal chat di sini. Dari adminnya nanti akan ada muncul notifikasi. Oh iya, tadi tertinggal ini profil admin. Ya, sekian dari kelompok kami. Itu tadi adalah tampilan-tampilan mulai dari langkah-langkah awal kami menyusun hingga prototipe yang sudah jadi. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.